Militer Israel menargetkan serangan ke sejumlah ambulans yang terparkir di klinik Al-Sheikh Ridwan di kota Gaza. سيارات حرقت السيارات كما تشاهدون سيارات الإسعاف. Pemirsa, sejumlah ambulans terbakar pasca serangan udara pesawat tanpa awak militer Israel di klinik Al-Sheikh Ridwan di utara kota Gaza. Serangan Zionis Israel ini bertujuan agar tim penyelamat dan kendaraannya tidak dapat berfungsi. Kejamnya serangan ini menjadi salah satu rencana Israel mengusir 1 juta warga Palestina dari kota Gaza. Pemirsa, serangan Zionis Israel ke kamp pengungsi di kota Khan Yunis, Gaza Selatan pada Rabu pagi menewaskan 10 orang, termasuk 6 anak-anak. Tangisan para orang tua yang berada di kamar jenazah rumah sakit kian menambah duka. Tangisan keluarga tak dapat dibendung saat mereka melihat jenazah ke-6 anak-anak yang telah disemayamkan di kamar mayat Kompleks Medis Nasser. Warga Palestina di kota Khan Yunis kembali berduka atas serangan mematikan Zionis Israel dalam dugaan serangan udara di daerah tersebut. Menurut media Palestina, serangan Israel menewaskan 10 orang, termasuk 6 diantaranya anak-anak, saat semuanya sedang mengantri air bersama anak-anak lain. Sementara militer Israel belum mengomentari serangan itu hingga berita ini diberitakan. Delegasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengunjungi rumah sakit lapangan yang Uni Emirat Arab yang dibangun di Gaza pada Selasa waktu setempat. Para delegasi mengecek fasilitas serta kelengkapan rumah sakit yang akan digunakan oleh para warga Gaza. Pemirsa, kedatangan delegasi WHO dipimpin oleh Dr. Luca Pezzoli sebagai koordinator tim medis darurat. Pertemuan mereka dengan staf dari operasi Galanite 3 terlihat sedang memuat bantuan, sementara para delegasi diajak berkeliling melihat fasilitas lengkap dari rumah sakit lapangan Gaza. Menurut kantor berita Emirates, delegasi WHO memuji peran penting Uni Emirat Arab melalui rumah sakit lapangan yang dapat menjadi respon kemanusiaan darurat di zona krisis. Rumah sakit lapangan Gaza menjadi bagian dari bantuan Uni Emirat Arab melalui arahan Presiden Mohammed bin Zayed dengan meluncurkan operasi Galanite 3 untuk warga Palestina di Gaza. Pemirsa, aktivis kemanusiaan yang akan menembus blokade Gaza mengikuti pelatihan pelayaran di Tunisia. Ya, rencananya para aktivis akan berlayar melewati Laut Mediterania. Aksi ini sebagai protes terhadap blokade dan genosida di Gaza. Ratusan aktivis kemanusiaan untuk Palestina mengikuti pelatihan khusus sebelum menembus blokade Gaza. Dilaksanakan di Gedung General Union of Tunisia Worker, acara ini diikuti peserta dari 44 negara. Menurut influencer sekaligus aktivis kemanusiaan Ciki Pauzi, pelatihan ini penting diikuti mengingat sulitnya perjalanan laut untuk menembus Gaza. Kita diberi pemantapan materi terkait hal-hal yang harus sudah bisa kita kuasai, kita lakukan ketika hal-hal tersebut terjadi di pelayaran. Para aktivis nantinya akan berlayar mengarungi Laut Mediterania. 72 unit kapal disiapkan untuk mengantar para aktivis. Melalui Indonesia Global Fish Convoy atau IGPC, donatur dari Indonesia menyumbangkan 5 kapal, diantaranya kapal Diponegoro, kapal Hasanuddin, kapal Soekarno, kapal Pati Unus, dan kapal Maliahati. Tempat inilah merupakan salah satu camp pelatihan khusus bagi para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla, termasuk puluhan aktivis kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy untuk melakukan misi pelayaran menembus blokade Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Parade militer Cina dalam memperingati hari kemenangan Cina atas berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Cina-Jepang Rabu waktu setempat. Pemirsa, Presiden Xi Jinping menyelenggarakan parade kemenangan ke-80 yang menandai penyerahan Jepang. Dihiasi dengan beragam inspeksi pasukan peralatan canggih termasuk rudal, tank, dan juga jet tempur.
Semuanya dipamerkan bersama dengan aksi helikopter yang membentuk formasi angka 80. Parade militer terbesar Cina turut dihadiri oleh para pemimpin dunia dari 26 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan juga Amerika Latin. Seperti sosok Vladimir Putin dari Rusia, pemimpin DPRK Kim Jong-un, Masud Pezeshkian dari Iran, dan juga Robert Fico dari Slovakia, serta Alexander Vučić dari Serbia. Presiden Xi Jinping menyelenggarakan pesta gala usai parade kemenangan ke-80 yang menandai penyerahan Jepang. Penampilan para seniman teater menampilkan adegan-adegan dari sejarah modern Tiongkok yang diproyeksikan ke layar lebar serta diiringi oleh penyanyi dan penari yang tampil di atas panggung. Pemirsa, sebelumnya parade militer Cina berlangsung sebagai peringatan atas berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Cina-Jepang yang ke-80 tahun. Perayaan kemenangan ini turut dihadiri oleh para pemimpin dunia dari 26 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan juga Amerika Latin. Pemirsa, sementara itu pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg mengungkapkan hasil pertandingan melawan Laos memang mengecewakan. Ya, tidak hanya penyelesaian akhir, namun ada faktor lain yang harus dibenahi. Yeah, we can talk about finishing touch. It was not good enough. Against this team, we had to beat it. Easy, that's what I think. And we didn't do. So there are it's a lot of things where we can talk about, and it's not only to finish to score goals. But there are many things today. I think that today we were not prepared, really not prepared to be the team. And I think that had to come from the inside. That's what I said for a couple of days. And I think that we have a good team, much better than we showed today. But we had to stand up and we had to wake up, because I think it was not good enough today. And how we can score goals, I think, I don't want to talk because I don't want to blame. Pemirsa, calon penyerang timnas Indonesia Miliano Jonathans resmi menjadi warga negara Indonesia usai melakukan pengambilan sumpah di kantor Kementerian Hukum Jakarta. Ya, resminya Miliano menjadi warga negara Indonesia langsung bergabung dengan timnas senior Indonesia. Calon penyerang timnas Indonesia Miliano Jonathans resmi menjadi warga negara Indonesia usai mengambil sumpah di kantor Kementerian Hukum Jakarta pada Rabu siang. Dengan rampungnya proses ini, maka Miliano tinggal selangkah lagi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang membela FC Utrecht itu hanya tinggal menunggu proses perpindahan dari Federasi Sepak Bola Belanda yaitu KNVB ke PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi Miliano Jonathans bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari strategi besar PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Dengan resminya Miliano menjadi WNI, ia langsung bergabung dengan timnas senior Indonesia yang tengah bersiap menjalani 2 laga FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon di Surabaya, Jawa Timur. Ya, tentu proses yang dilakukan oleh Pak Menteri hari ini bagian kita mempermulus, salah satunya supaya Miliano ini bisa kita mulai aktifkan dalam uji coba ini. Kita tentu sedang proses dari FIFA dan AFC, insya Allah juga tidak ada masalah, saya pastikan. Jadi untuk tanggal 5 kita lihat apakah tentu kondisi fisiknya, karena kan ini baru perjalanan dan tentu nanti kita lihat, kita serahkan dengan coaching staff. Kehadiran Miliano menjadi salah satu opsi bagi pelatih timnas Patrick Kluivert untuk menambah ketajaman lini serang. Pemain berusia 21 tahun itu merupakan pemain berposisi sayap atau gelandang serang. Pemirsa, Adrian Wibowo, pemain muda berbakat berdarah Indonesia Amerika Serikat, kini menjadi sorotan dalam dunia sepak bola tanah air usai klubnya LAFC mengumumkan bahwa Adrian mendapat panggilan untuk membela timnas. Adrian Wibowo, pemain muda berbakat berdarah Indonesia Amerika Serikat, kini menjadi sorotan dalam dunia sepak bola tanah air. Sorotan itu datang usai LAFC, klub yang dibela Adrian, mengumumkan bahwa dirinya mendapatkan panggilan timnas Indonesia.
Menanggapi pengumuman itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa Adrian Wibowo dipanggil ke Timnas Indonesia. Meski begitu, ia belum bisa menjelaskan secara detail apakah Adrian Wibowo dinaturalisasi atau tidak. Untuk Adrian Wibowo sendiri tentu berbeda, ya, karena memang dia masih bapaknya lahir di Indonesia, dia sendiri punya opsi yang baik. Nanti kita tunggu saja prosesnya. Biar ahlinya, jangan saya nanti sama. Nanti kalau soal itu lagi berproses, mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai. Ya. Saat ini pemain berusia 19 tahun itu sedang berkarir di klub Major League Soccer Los Angeles FC. Dengan situasi saat ini, Adrian kemungkinan besar hanya ikut berlatih bersama Timnas Indonesia. Andai resmi membela skuad Garuda, kehadiran Adrian membawa angin segar khususnya bagi lini serang Timnas.